Sportivitas supporter sangat berpengaruh pada kesuksesan gelaran ajang sepak bola. Dengan komitmen gabungan komunitas supporter Timnas Indonesia untuk mendukung penuh perhelatan Piala Dunia U20, apakah mampu menggalang sportivitas supporter Indonesia pada Piala Dunia U20? Kita akan membahasnya bersama Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Selamat siang, Mas Akmal. Selamat siang, Gema. Salam supporter sepak bola Indonesia. Salam supporter sepak bola, Mas. Mas, ini supporter Timnas Indonesia komitmen akan mendukung penuh perhelatan Piala Dunia U20. Nah, komitmennya seperti apa yang akan diberikan? Ya, setidaknya dalam pertemuan diskusi yang digelar beberapa waktu lalu, ada 5 resolusi, 5 kesepakatan yang disampaikan para supporter yang hadir. Ada The Jackmania, ada La Grande Indonesia, ada Ya. Ultras Garuda Indonesia, ada Garis Keras Garuda, ada FAPSI, dan juga teman-teman dari Forum Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia sebagai penginisiasi acara, bahwa kita komitmen pada 5 hal. Yang pertama, suara supporter dukung total tim nasional Indonesia U20 tampil di Piala Dunia. Baik. Kemudian suara supporter meminta pertemuan lanjutan antara komunitas supporter dan LOC Piala Dunia serta institusi terlibat terkait pembahasan regulasi, law of the game maupun kebijakan-kebijakan turunan lainnya, sehingga bisa mengatur regulasi supporter di tribun atau stadion dalam kaitannya Piala Dunia U20 di sejumlah kota yang akan dilaksanakan. Kemudian Ya. juga di poin ketiga disebutkan bahwa suara supporter meminta secepatnya dibuat dan ditertibkan regulasi terkait supporter dan turunan implementasinya seperti guidance supporter oleh PSSI yang menjadi acuan supporter Indonesia ke depan. Kemudian Baik. meminta PSSI serius menyiapkan pelaksanaan Piala Dunia U20 baik teknis maupun non teknis untuk mencapai 3 sukses prestasi, sukses pelaksanaan, dan juga sukses pemberdayaan ekonomi. Dan yang terakhir, negara harus hadir untuk memastikan bahwa Piala Dunia U20 2023 digelar di Indonesia. Ini yang paling krusial, nomor 5 ya, di mana sekarang lagi ada pro kontra soal kedatangan Israel sebagai salah satu pesertanya. Baik. Oke, Mas Akmal, dalam pertemuan yang diadakan Jumat kemarin, selain 5 komitmen tersebut, apakah ada keluhan yang disampaikan kepada penyelenggara dari komunitas supporter sepak bola? Ya, banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan. Salah satunya ya soal regulasi, soal aturan. Kadang-kadang supporter sudah punya rencana untuk menggelar kegiatan yang sifatnya kreatif, seperti misalnya koreografi dan sebagainya, tapi tiba-tiba dilarang. Nah, hal-hal yang semacam ini yang harus ada komunikasi intensif antara penyelenggara LOC dengan supporter. Nah, karena apa? Karena jangan sampai kemudian mereka itu kan datang ke stadion dengan biaya beli tiket, kemudian untuk bikin koreografi mereka juga patungan sampai 50 juta, 75 juta untuk satu koreografi. Nah, tapi kemudian setelah mereka menyiapkan segala sesuatunya dilarang oleh panitia pelaksana, oleh pihak kepolisian yang tidak tahu aturan-aturan terkait dengan bagaimana regulasi supporter. Ini perlu sosialisasi dan perlu pemahaman bersama sehingga kemudian tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pada Piala AFF lalu, di mana supporter sudah menyiapkan koreografi berupa kertas-kertas yang akan diperagakan di lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan saat itu, tapi pada akhirnya gagal dilakukan karena diambil semua alat-alat peraga mereka oleh Pas Pampres ketika itu. Ada miss yang terjadi antara Pas Pampres yang hadir untuk mendampingi presiden dengan supporter sehingga kemudian gagal untuk melakukan koreografi yang mereka akan lakukan. Nah, hal-hal semacam ini yang menjadi pesan dari para teman-teman supporter agar kreativitas mereka tidak dibatasi dan mereka akan berusaha untuk menjalankan semua regulasi yang ada. Kita juga menyampaikan bahwa ke depan supporter kita juga jangan cuma sekedar koreografi dan menampilkan kreasi mereka di lapangan, tapi juga Baik. mengingatkan rekan-rekan supporter lain untuk bertindak sesuai dengan aturan. Seperti misalnya jangan diri di atas bangku, jangan tiba-tiba naik ke atas tembok, kemudian diri di atas sound system, atau masuk lapangan tanpa tiket penonton dengan menaiki pagar. Ini kan hal-hal yang juga harusnya disepakati bersama-sama untuk tidak dilakukan dan saling mengingatkan. Baik, Mas Akmal, singkat saja bagaimana dengan pengamanan yang direkomendasikan dari para supporter untuk perhelatan Piala Dunia U20, baik dari pertandingan maupun dengan supporter yang hendak menonton nantinya?
Ya, keamanannya harus keamanan yang benar-benar memanusiakan manusia ya, karena supporter Ya, adalah manusia. Keamanan yang benar-benar bisa menjalankan aturan-aturan regulasi supporter. Jangan sampai kemudian seperti terjadi tragedi Kanjuruhan, di mana polisi bertindak represif terhadap supporter yang pada akhirnya menimbulkan 135 orang meninggal dunia. Jadi di baik. lapangan sudah waktunya tidak boleh berdasarkan regulasi FIFA tidak boleh ada lagi polisi berseragam dengan membawa senjata, pentungan dan peralatan kepolisian lainnya karena sepak bola ini adalah hiburan bukan kuburan. Jadi di area pertandingan sepak bola itu tidak boleh lagi ada polisi berseragam. Kenapa? Karena secara psikologi akan membuat khawatir orang. Padahal kita datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan sepak bola bukan Baik. untuk acara-acara yang sifatnya anarkis dan sebagainya. Secara psikologi ini juga harus ditanamkan oleh pihak polisian. Sudah Baik, ada berarti Perpol nomor pengamanan yang 10 humanis dan 2023 juga yang pendekatan yang dikeluarkan. humanis kepada para supporter begitu ya, Mas Akmal ya? Betul, betul sekali. Dan ini yang paling Oke, penting sekali, apalagi kita jadi tuan rumah Piala Dunia, jangan sampai ya kemudian terjadi tragedi misalnya seperti di Kanjuruhan dalam kaitannya kita sebagai tuan rumah Piala Dunia. Tiba-tiba ada gas air mata yang ditembakkan. Nah, baik. hal-hal yang semacam ini harus dipahami oleh para petugas keamanan di lapangan. Oke, baik. Terima kasih Mas Akmal Marhali sudah bergabung bersama kami selaku koordinator Save Our Soccer. Kita doakan semoga perhelatan Piala Dunia berjalan dengan lancar tahun ini.